Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, menjaga diri kita dari larangan-larangan dan meningkatkan kompetensi diri kita, yaitu keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bersama-sama kita mempelajari tafsir Al-Quran. Hari ini kita sudah sampai surat Al-Isra ayat 84. Ya, sekarang kita mulai ayat 85. Kita membaca ayatnya dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wala in syi'na lanadhhabanna billadhi awhayna ilaika thumma la tajidu laka bihi alaina wakila. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'aluna, lan padha takon sapa wong-wong Arab ka ing sira Muhammad, ayil yahudu, tegese sing takon mau adalah orang-orang Yahudi, anir ruhi, saking babakan ruh, alladzi Yahya kang nguripake, kang iso urip bihi kelawan ruh apa al-badanu, badan. Jadi mereka pada bertanya kepada Kanjeng Nabi tentang nyawa. Nah, ini Kanjeng Nabi istilahnya mendapat ujian yang besar, ujian skripsi, tesis atau disertasi. Ujian apa wi roh wi, apa nyawa wi. Kul dawuhna sira Muhammad lahum kedue Yahudi, ar-ruhu utawi ruh iku min amri rabbi, saking urusane pangeran ingsun, urusane Gusti Allah. Ai ilmuhu, tegese utawi ilmune ruh iku la ta'lamuna, ora ngerti sapa sira kabeh hu ing ruh. Jadi Allah sendiri sudah menjawab bahwa urusan nyawa itu hanya Allah yang tahu hakikatnya. Ya krono nyawa itulah kita bisa hidup ini. Kalau nyawa itu bisa menjadikan badan ini hidup, maka Al-Quran itu yang merupakan yang diturunkan oleh malaikat Jibril itu sebagai rohnya kehidupan manusia. Jadi Ruhul Amin, malaikat Jibril itu gelarnya Ar-Ruh Al-Amin, karena yang dibawa adalah Al-Quran yang merupakan nyawanya manusia dalam menggapai kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Sedangkan roh yang bermakna nyawa itu ilmuhu la ta'lamunahu, pengetahuan tentang roh atau nyawa itu kalian tidak ada yang tahu. Memang dibuat demikian oleh Allah. Wa ma utitum lan ora den paringi sapa sira kabeh
minal ilmi saking ilmu illa qalila kejaba ing kidik banget bin nisbati kelawan den bandingake ila ilmihi maring ilmune Allah Ta'ala halih maha luhur sapa Allah. Jadi apa yang dikasih ke kita, yang diberikan pada kita berupa ilmu itu sangat sedikit, qalilan. Al-Quran sudah menyatakan walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah. Masya Allah, seandainya lautan itu menjadi tinta dan dilipatkan menjadi 7 kali lautan, kemudian pohon-pohon itu sebagai pulpennya untuk menulis ilmu Allah, niscaya lautan dan pohon itu habis, sementara ilmunya Allah belum habis. Masya Allah, mitra persada, ulumul hadis saja ya, hadis itu ilmunya itu ada 70 lebih, ada 70. Sebelumnya ada 40, kemudian naik menjadi 70, bahkan sekarang mungkin lebih. Nah kita ini usia kita tidak seberapa, jadi ilmunya Allah itu belum habis, kita sudah sudah mendahului, belum selesai. Maka kalau yang seperti itu orang mau disombongkan, apanya yang disombongkan? Mungkin dia seorang yang tahu dalam satu hal, tapi dalam hal yang lain dia tidak tahu. Nah, ini menunjukkan keterbatasannya. Makanya begitu iblis sombong karena merasa dibuat dari api, kok disuruh bersujud kepada Adam, maka Allah murka. Karena al-kibriya'u ridai, takabur itu adalah selendangku, pakaianku. Tidak boleh orang selain aku memakai yang namanya sifat takabur. Qul law kana al-bahru midadal li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Itu surat Al-Kahfi. Kalau yang tadi surat juz 21 ya. Ini di surat Al-Kahfi ini, qul law kanal bahru, katakan Muhammad, seandainya lautan midbadal di kalimat Rabbi, untuk menghitung kalimat-kalimat pangeran engsun, lana fidal bahru qabla an, ya sungguh air laut itu habis, qabla an tangfada kalimat Rabbi, sebelum kalimat Allah atau ilmu Allah ini habis. Banyak sekali. Ilmu hadis saja 70 macam lebih. Belum ilmu Al-Quran. Ada nasikh mansuh, ada ilmu sababun nuzul, ada munasabah, ada mufrodat, ada tafsirnya, ya, ada i'rabnya, i'rabul Quran, ada balaghahnya Quran. Masya Allah. Jadi ilmu itu luas sekali. Maka sekarang perguruan tinggi itu banyak dibuka cabang-cabang tertentu. Dulu Islam ya fakultas ada, fakultas syariah, gitu, fakultas dakwah, fakultas usuluddin. Sekarang ada ekonomi Islam, ada komunikasi Islam, luas sekali. Jadi membuka peluang bagi masyarakat, juga membuka peluang bagi banyaknya dosen, juga membuka peluang bagi segala hal. Ya, jadi manusia itu tidak usah khawatir urusan rezeki, karena dunia ini berkembang. Dulu kan belum ada ojol, belum ada jual beli online gitu ya. Orang pada bingung. Nah, sekarang bikin konten kreator aja dapat uang kan. Dia cukup di rumah atau di kebun begitu, dia bisa mendapatkan uang, podcast dan seterusnya.
La illa rahmatan ay lakin abqainahu rahmatan mir rabbika. Lakin abqaina tetapi netepake ingsun mengabadikan sapa ingsun Allahu ing ilmu apa jenenge apa itu ilmu itu ya, ilmu yang kami berikan pada Muhammad yaitu Al-Qur'an itu aku tetapkan, tidak aku hilangkan, rahmatan krono kawelasan, krono rahmat mirrabbika saking pangeran sira. Jadi kalau Allah netep nih tidak membuat hilang ilmu yang kita dapat, maka itu adalah bagian dari rahmat Allah. Allah memberi rahmat, memberi kawelasan, rahmat Allah. Nah, rahmat Allah inilah yang hendaknya kita syukuri dengan sedikit demi sedikit menggali, Masya Allah. Kita ini kalau bernafas dalam 1 menit saja 12 kali, ya lebih lah kalau kita ya, tapi misalnya hanya 12 kali nafas dalam 1 menit, maka dalam 24 jam sehari semalam itu ada 17.800 lebih nafas kita. Bayangkan, itu adalah nikmat Allah yang luar biasa. Manusia diberi nikmat seperti itu buat apa? Maka kalau meneliti, menjelajahi rahmat Allah ini banyak sekali ya. Seseorang lagi nongkrong di rumah, tahu-tahu ada tamunya ya dibikinin minuman begitu. Enggak tahunya tamunya memberi kabar, minta tolong saya dibantu ini. Itu kan pola-pola Allah itu menyusun rizki, mengantarkan rizki. Masya Allah. Jadi rahmat Allah itu sangat banyak, sangat besar. Inna fadlahu satuhune utawi anugrahe Allah iku kana ono apa fadlahu alaika ing atase sira Muhammad iku kabiron gede banget, aziman agung banget, haitsu anzala sekirane nurunake sapa Allahu ing rahmat ing fadl alaika ing atase sira wa atolan maringi sapa Allah ka ing sira al maqama ing kedudukan al mahmuda kang den puji terpuji. Wa ghaira dzalika lan liyane mengkono-mengkono makom al-mahmud minal fadhaili rupane saking pira-pira keutamaan kelebihan. Allah itu mengingatkan Kanjeng Nabi, inna fadlahu kana 'alaika kabira. Sesungguhnya anugerah Allah kepadamu Muhammad itu kabiron ay aziman, besar sekali. Makanya Kanjeng Nabi mengimplementasikan, menerapkan, mempraktekkan. Karena beliau sudah diberi fadl yang banyak oleh Allah, diangkat menjadi utusan. Beliau ketika hijrah ke Taif, di situ matur ke seorang tokoh, tapi ternyata ditolak. Tokohnya tidak mau menerima permintaan Kanjeng Nabi. Lek ngoten kula mboten mpun dikabarne kula teng mriki nggih, mpun dikabarne teng penduduk Mekah lek kula teng mriki. Ndak diterima juga usulan begitu. Yang ketiga itu apa? Kemudian yang menolak tadi malah menyuruh orang-orang, karena dia penguasa, menyuruh rakyatnya melempari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai siapa namanya Zaid bin Harisah itu kan yang mengikuti Kanjeng Nabi saat itu. Sampai namengin, tapi ternyata ya saking banyaknya batu itu kena juga di bibir Kanjeng Nabi sampai giginya, Masya Allah, berdarah-darah.
seorang nabi berdarah-darah. Kemudian beliau pergi ke kebun kurma. Ternyata pemiliknya ini orang Mekah. Tapi karena Allah memberi kasih sayang, memberi rahmat, yang dibayangkan sebelumnya tidak terbukti. Karena ini kan kebunnya milik orang Mekah, ini kemungkinan yang punya pasti bengis dengan Kanjeng Nabi, kejam gitu. Ternyata enggak. Ternyata suruh ngantarkan kurma itu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi diwelasi. Habis itu Kanjeng Nabi ya berdoa, ya Allah, aku menampakkan kelemahanku di hadapan makhluk. Aku hanya minta ampunanmu ya Allah. Aku hanya minta ampunanmu. Kalau engkau tidak peduli padaku tidak masalah. Yang penting engkau ampuni aku. Jangan engkau siksa aku. Bayangkan ya, seorang nabi pimpinan umat yang sampai hari kiamat, hari nabi terakhir, mengalami perkara yang mengerikan, perkara yang ya direndahkan oleh manusia. Jadi kalau orang itu mempunyai kekuasaan, mempunyai jabatan, mempunyai harta, itu kadang-kadang berbuat seenaknya kepada rakyatnya. Ini Kanjeng Nabi kemudian Allah mengutus malaikat Jibril datang. Kanjeng Nabi Allah mengutus supaya malaikat yang menjaga gunung ini menjatuhkan gunung kepada orang-orang yang melemparmu. Apa jawabnya Kanjeng Nabi? Jangan Jibril, sudah. Aku sudah sabarlah mengalami ini. Aku berharap ada anak turun mereka yang menyembah Allah. Jadi malaikat gunung itu mau menjatuhkan gunung, menyiksa orang-orang yang melempari Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mencegahnya. Jangan. Karena harapannya ada anak turun mereka yang menyembah Allah, masuk agama Islam. Ya ternyata terbukti sekarang di Taif itu ya orangnya Islam, masjidnya banyak, dan itu kesabaran Kanjeng Nabi membuahkan hasil. Jadi kalau kita berdakwah kepada ajaran yang benar, kemudian ada orang-orang yang sedikit mengkritik, sedikit begitu, ya biasalah. Kanjeng Nabi aja orang yang selalu benar aja mendapat kecaman sana sini. Nah gitu. Ini obatnya itu begitu. Kalau kita mengalami sesuatu kesedihan, maka hiburan kita adalah melihat orang yang mengalami kesedihan yang lebih parah dibanding kita. Nah itu sebagai hiburan. Kanjeng Nabi saja ketika mendapat persoalan-persoalan hidup, kebencian kaumnya, kemudian dituruni ayat-ayat kisah Nabi Musa yang mengalami lebih besar dari Kanjeng Nabi, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Nuh, yang bukan main mengharapkan anaknya beriman, tetap aja ada yang tidak beriman. Betapa sakitnya orang tua kan, anaknya tidak mau beriman, tidak seperti ayahnya. Nah itu Kanjeng Nabi diberi hiburan. Jadi salah satu fungsi kisah Al-Quran adalah tasliyatun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mitra persada, berbagai pelajaran-pelajaran yang kita lihat dari sejarah-sejarah Islam ini membuahkan manfaat yang besar. Sayangnya kita ini kalau yang namanya membaca itu malasnya bukan main ya. Lu HP nyekel HP, lu HP melihat. Kita ini melihat dibanding membaca itu mungkin lebih banyak melihatnya. Banyak yang belum kita baca. Kemudian kul dawuh nasira Muhammad, la ini citamaat lamun yakti lamun kumpul sapa al insu manungso wal jinnu lan jin ala ayatu ing atase yen to nekakake sapa insu wal jinnu
bimisli hadzal qur'ani kelawan sepadane ikilah Al-Qur'an fil fasahati ing dalam fasahai wal balaghati lan balaghae layak tuna mongko ora iso nekaake sapa insu wal jinnu bimisli kelawan sebadane Al-Qur'an walau kana senajan ana sapa ba'dhum setengah insi wal jinni liba'din kanggo setengah kang liya iku zahiron saling tulung menulung saling tolong menolong. Nah, ini satu ayat ini menunjukkan keperkasaan Al-Qur'an, kemukjizatan Al-Qur'an. Jadi Allah itu sudah bersumpah, sungguh seandainya manusia dan jin berkumpul untuk membuat Al-Qur'an seperti Al-Qur'an lah, membuat seperti Al-Qur'an ini, ya niscaya mereka tidak akan mampu, walaupun antara manusia dan jin ini saling membantu. Bayangkan jumlah manusia sedunia berapa, jumlah jin berapa, itu mau bikin Al-Qur'an, misalnya bikin Al-Qur'an, tidak bisa. Sudah dinas oleh Allah, sudah dinas bahwa Al-Qur'an ini mukjizat Allah. Makanya kita menghafal Al-Qur'an ini salah satu tujuannya ya supaya cepat nyanda gitu ya. Masya Allah, manfaatnya besar sekali ya dengan membaca menghafal Al-Qur'an. Kita tahu ayat-ayat yang mirip-mirip itu, seperti tadi itu, yang satu di juz 21, yang satu di juz 15, di juz Al-Kahfi ya, juz 16 ya, juz Al-Kahfi itu juz 15 sama juz 16. Belum urusan lain ya, urusan Allah menurunkan air hujan, itu banyak ayat-ayat tentang itu. Kemudian kewajiban menyembah pada Allah itu memakai kalimat yang berbeda-beda untuk menghadapi orang yang berbeda-beda. Nah, ini. Jadi memang sudah terjadi ada orang yang mencoba membuat seperti surat Al-Qur'an ya. Alfil, malfil, wama adraka malfil. Itu ya. Itu bikinan siapa itu? Musailamah Al-Kadzdzab, seorang nabi palsu. Gajah, apa itu gajah? Tahukah kamu apa itu gajah? Dia mempunyai belalai yang panjang. Hanya kalimat begitu, tidak memberi makna yang mendalam. Tapi Al-Qur'an coba kita baca Al-Qur'an satu ayat saja, Masya Allah. Besok baca itu lagi, tidak akan bosan. Karena itu mukjizat, karena itu kalamullah. Jadi membacanya saja satu huruf bisa 10 kali lipat, bisa lebih dari itu tergantung keikhlasannya. Belum memberi maknanya, mengetahui maknanya, dapat pahala lagi. Dan membacanya membuat hati kita tenang, tentram, ayem. Bahkan ya kalau balik mulai kita cerita, orang yang merutinkan baca Al-Qur'an sehabis subuh itu, dia tidak butuh lagi kacamata. Jadi matanya tetap awas gitu, tidak butuhkan kacamata. Jangan dikatakan kalau yang pakai kacamata berarti tidak pernah baca Quran. Jangan begitu. Artinya ya pasti ada manfaatnya namanya membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an pasti ada manfaat. Bahkan orang yang hafal Quran pun ada penjelasan ulama yang dia lebih baik kalau membaca Al-Qur'an juga bin nazar, dilihat Al-Qur'annya. Itu untuk menunjukkan apa? Ya penghormatan. Nah, kalau membacakan molak-malik kertas gitu, melihat ayatnya, nah itu kan butuh tenaga, Nah itu pahalanya ada lagi. Ya, kadang-kadang dengan membaca langsung Al-Qur'an itu kadang seseorang memperoleh pemahaman yang lebih dibanding menghafal. Tetapi orang yang menghafal Al-Qur'an juga tidak kalah punya kelebihan-kelebihan. Kalau ada
mubalek atau guru menyampaikan ayat kemudian keliru, tahu dia orang hafal Quran itu nggak begitu ayatnya, dia aja kelihatannya lancar gitu, padahal itu sambungannya itu ke ayat yang lain. Itu ketahuan kalau orang yang menghafal Al-Quran tahu. Saya ini sering melihat begitu itu ya, karena memang yang menyampaikan tidak hafal Quran. Bahkan termasuk mungkin guru-guru kita ya, tapi kan kita tidak mempermalukan mereka ya, karena kita tahu bahwa mereka tidak menghafal Al-Quran. Nah, kita karena tahu itulah kita semakin bersyukur. Maka tidak ada, karena kita tahu kita menghafal itu juga pemberian dari Allah. Kemudian walaqad sarrafna lan yakti, teman-teman wis nerangake ingsun bayanna linnasi kanggo menungso fi hadzal qur'ani ing dalam ikilah Al-Qur'an mingkul limathalin saking saben-saben contoh sifatin, saben-saben sifat sifatin limahdhufin ay masalan min jinsi kullin kulli mislin min jinsi kulli mislin ilatta itu. Jadi kami telah menjelaskan di dalam Al-Quran ini segala sesuatu ya, permisalan, contoh-contoh dari segala sesuatu, lihat tak itu, supaya manusia mengambil pelajaran. Di Al-Quran ada contoh orang yang durhaka ya, seperti Qarun, Musa, Fir'aun. Kalau wanita itu istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut ya. Kalau orang jahat seperti Abu Lahab ya disebutkan dalam Al-Quran. Kalau orang itu walaupun perbuatannya terpuji tapi karena dikehendaki Allah tidak mati dalam keadaan husnul khotimah seperti Ali bin Abu Thalib ya. Masya Allah. Jadi permisalan di Al-Quran itu banyak sekali. Mau mengambil orang yang tadinya beriman, yang tunduk pada Allah, kemudian dia menjadi durhaka, itu ada di juz 10 itu kan. Falamma tainahu dia kufur. Dia sebelumnya itu ya seperti seperti Qarun juga. Tadinya itu orang yang menyembah Allah, beribadah rajin. Istilahnya kalau sekarang itu rajin ke masjid, rajin sholat berjamaah. Tapi dia miskin. Kemudian minta pada Qarun minta kepada Nabi Musa. Kalau yang ini minta kepada Kanjeng Nabi. Minta diberi kekayaan. Sudah diingatkan enggak usah, ngengkel. Akhirnya didoakan betul, kaya betul. Ternyata setelah diberi kekayaan bertambah jauh dari Allah. Nah ini bahaya. Di Al-Quran dijelaskan seperti itu. Jadi orang itu ya menerima apa adanya. Urusan rezeki ya mencari gitu aja. Dapatnya seberapa ya sudah disyukuri. Maka kita ini sebaiknya memakai pakaian sendiri. Apa yang diberikan Allah pada kita pakai sebisanya apa adanya. Maka ini saya akan termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Karena yang diberikan pada Allah, yang diberikan Allah kepada kita itu sudah merupakan kebahagiaan kalau kita mau merenungkannya. Mitra bersada, mudah-mudahan Allah menambah wawasan kita, membuat kita bahagia, cukup rezeki, dan semua keinginan kita dikabulkan oleh Allah, diberi umur panjang, sehat walafiat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.